Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Anissa Awalia Bari dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mekanika fluida dengan judul materi fluida statis. Untuk pembahasan yang pertama ada definisi fluida statis. Teman-teman di sini ada yang tahu apa itu fluida statis? Nah, fluida statis merupakan fluida yang berada dalam fase tidak bergerak diam atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut. Nah, di sini bisa juga dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan yang seragam. Selanjutnya, untuk pembahasan yang kedua ada persamaan dasar fluida statis. Pada fluida statis, nilai tekanan itu sama dalam semua arah. Suatu elemen fluida dengan sigma A yang terendam dalam fluida diam akan mendapat gaya yang konstan yang bekerja pada sisi-sisinya. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut merupakan gaya pada elemen-elemen fluida statis, yang dimana penurunan rumusnya membuktikan bahwa tekanan dalam fluida statis sama ke semua arah. Selanjutnya untuk penurunan rumusnya yang dimana sigma fx sama dengan m dikali ax, px dikali sigma y dikurang ps sin theta sigma x sama dengan sigma x dikali sigma y per 2 dikali rho dikali ax. Nah, di sini bisa dilihat di mana sin theta kali sigma x itu sama dengan sigma y. Selanjutnya, px dikali sigma y dikurang px dikali sigma y sama dengan 0, yang dimana px sama dengan ps. Untuk sumbu y-nya, sigma fy sama dengan m dikali ay, yang dimana py dikali sigma x dikurang px kali cos theta sigma x dikurang gamma dikali sigma x dikali sigma y per 2. Nah, di sini bisa kita lihat di mana cos theta kali sigma s itu sama dengan sigma x. Sama dengan sigma x dikali sigma y per 2 dikali rho dikali ay sama dengan 0. Untuk theta dikali sigma x kali sigma y per 2 itu hasilnya juga sama dengan 0. Jadi, py dikali sigma x dikurang px dikali sigma x sama dengan 0. Hasilnya ialah py sama dengan ps. Nah, untuk px sama dengan ps dan py sama dengan ps, kita sederhanakan bentuknya menjadi px sama dengan py sama dengan ps. Kemudian yang ketiga ada variasi tekanan dalam fluida statis akibat gaya gravitasi. Bisa teman-teman lihat pada gambar berikut, terdapat sebuah kubus dengan 3 buah sumbu yang bekerja, yakni ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, di tiap-tiap sumbu ini terdapat tekanan-tekanannya. Untuk sumbu X, tekanan yang bekerja adalah P ditambah do P per do X dikali sigma X. Kemudian untuk sumbu Y, tekanan yang bekerja adalah P ditambah do P per do Z dikali dengan sigma Y. Selanjutnya, untuk sumbu Z,
tekanan yang bekerjanya adalah P ditambah do P per do Z dikali sigma Z. Selanjutnya kita akan meninjau dari ketiga sumbu tersebut, yakni ada dari arah sumbu X, ada dari arah sumbu Y, kemudian ada dari arah sumbu Z. Untuk arah sumbu X, tekanan yang bekerja adalah P dikali do Y kali do Z dikurang P ditambah do P per do X dikali sigma X dikali do Y dikali do Z itu sama dengan hasilnya 0. Kemudian untuk dP per do X itu sama dengan 0. Selanjutnya untuk arah sumbu Y, tekanan yang bekerja adalah P dikali do X dikali do Z dikurang P ditambah do P per do Y dikali sigma Y dikali do X dikali do Z itu sama dengan 0. Kemudian untuk do P per do Y-nya itu hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya kita tinjau untuk arah sumbu Z-nya yang dimana P kali do X kali do Y dikurang P ditambah do P per do Z dikali sigma Z itu dikali do X kali do Y dikurang rho kali G dikali sigma X kali sigma Y dikali sigma Z sama dengan 0. Yang dimana min do P per do Z dikali sigma Z dikurang rho kali G dikali sigma Z sama dengan 0. Untuk do P-nya sendiri ini sama dengan min rho kali G dikali do Z, yang dimana P dikurang P0 sama dengan min rho dikali G Z dikurang Z0. Nah, jika Z0-nya sama dengan 0, maka P sama dengan P0 dikurang rho kali G dikali Z, atau P sama dengan P0 ditambah rho dikali G dikali Z jika kedalaman dianggap sebagai ketinggian negatif. Tekanan total pada fluida statis merupakan penjumlahan dari tekanan atmosferik yang bekerja pada permukaan fluida atau P0 dan tekanan akibat gaya gravitasi pada ketinggian Z, yang dimana P dikurang P0 sama dengan rho dikali G dikali Z jika delta P sama dengan P dikurang P0 rho dikali G itu sama dengan gamma. Kemudian untuk delta P-nya, delta P dikurang gamma dikali Z sama dengan P per gamma ditambah Z itu sama dengan 0. Suku P per gamma disebut pressure head, sedangkan untuk suku Z-nya disebut potential head, yang dimana kedua suku ini jika dijumlahkan yakni P per gamma ditambah Z disebut piezometric head. Selanjutnya bisa teman-teman lihat gambar berikut. Nah, gambar tersebut merupakan bidang datum, yang dimana PA per gamma lebih besar dari PB per gamma. ZA lebih kecil dari ZB, tetapi piezometric head keduanya sama. Selanjutnya untuk PA per gamma ditambah ZA sama dengan PB per gamma ditambah ZB, sebagaimana ditunjukkan oleh tinggi kolom zat cair yang terhubung A dan B itu sama. Jika dalam suatu wadah terdapat beberapa zat cair dengan massa jenis yang berbeda dan tidak saling bereaksi atau saling melarutkan, maka akan terbentuk lapisan yang dimana fluida dengan massa jenis tertinggi terletak paling bawah. Bisa teman-teman lihat pada gambar berikut. Di sini ada P1, P2, dan P3 dengan ketinggian H1, H2, dan H3. Untuk P1 sama dengan P0 ditambah rho 1 kali G dikali H1. Kemudian untuk P2-nya P1 ditambah rho 2 dikali G dikali H2 sama dengan
P0 ditambah P1 kali G dikali H1 ditambah Rho 2 dikali G dikali H2 dan seterusnya. Piezometric head di semua lapisan itu tidak sama. Lanjut untuk yang keempat ada pengukuran tekanan. Kebanyakan alat ukur tekanan menyatakan nilai tekanan relatif atau pressure gauge atau selisih tekanan, yaitu selisih antara tekanan di titik yang diukur dengan tekanan atmosferik. Jadi P gauge sama dengan 1 atm, yang dimana sama dengan P absolut 1 atm ditambah 1 atm atau P absolutnya itu sama dengan 2 atm. Tekanan atmosferik adalah tekanan lingkungan di mana pengukuran dilakukan. Keadaan atmosfer standar berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Keadaan atmosfer untuk standar Amerika ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Bisa dilihat teman-teman. Untuk temperatur dengan simbol T, nilainya adalah 15 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada tekanan dengan simbol P, nilainya 101,3 kilopascal. Lanjut untuk yang ketiga ada densitas dengan simbol Rho dengan nilai 1225 kg per meter kubik. Dan yang keempat ada kekentalan mutlak dengan simbol mu dengan nilai 1781 dikali 10 pangkat min 5 kg per meter kali sekon atau pascal kali sekon. Lanjut untuk tekanan di titik pengukuran lebih kecil dibandingkan dengan tekanan atmosfer. Bisa teman-teman lihat pada gambar berikut. Di sini ada P atm untuk A, P absolutnya, yang dimana tekanan terukur di A bernilai negatif atau vakum, sedangkan tekanan 0 itu mutlak. P gauge sama dengan P atm dikurang P absolut. Misalnya, tekanan absolut atau harga tekanan di atas tekanan 0 mutlak di titik A adalah 0,8 atmosfer. Maka tekanan di titik A dapat dinyatakan sebagai berikut. PA absolut sama dengan 0,8 atm absolut. Untuk PA gauge sama dengan min 0,2 atmosfer. Untuk PA gauge sama dengan 0,2 atm vakum. Lanjut untuk tekanan di titik pengukuran lebih besar dari tekanan atmosfer. Bisa dilihat di sini ada P atm, B, P absolut, di mana tekanan terukurnya di B. P gauge sama dengan P absolut dikurang P atm. Misalnya, tekanan absolut di titik B adalah 1,2 atm, maka tekanan B dapat dinyatakan sebagai berikut. PB absolut sama dengan 1,2 atm absolut. PB gauge sama dengan 0,2 atm. Untuk tekanan nolnya itu masih sama dengan yang sebelumnya, mutlak. Itu dia tadi pembahasan kita mengenai materi fluida statis. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.